Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Update Bisnis. Pemirsa, era digital di zaman sekarang ini tentunya mau tidak mau kita semuanya masuk dalam era digital. Dan tentu saja banyak industri baik dari bidang jasa ataupun barang yang melakukan inovasi dan juga upgrade dari sumber daya manusia untuk bertahan dan terus berkembang. Dan siang hari ini kita akan berbagi cerita, sudah hadir di studio Jawpos TV yang akan berbagi cerita pada kita bagaimana cara bertahan, bahkan terus berinovasi dari produk yang dekat dengan kaum wanita. Sudah hadir pada siang hari ini teman-teman dari PT Rembaka. Saya ucapkan selamat siang. Selamat siang. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir di Jawpos TV. Untuk yang pertama mungkin boleh memperkenalkan diri untuk pemirsa Jawpos TV, mungkin dari Pak Yu dulu. Saya Johannes Tangguh, selaku Wakil Direktur dari PT Rembaka, produsen Latulip Kosmetik. Ya. Selamat siang Pak Yu, selamat datang, silakan. Ya, terima kasih. Saya Iis Kristina Herawati, selaku Promotion Supervisor dari PT Rembaka. Selamat datang Bu Iis. Iya. Selamat siang, saya Natania Anggraini, selaku dari Head of Kreatif dari PT Rembaka. Oke, selamat siang Bu Natania. Siang. Luar biasa, hari ini 3 orang datang nih. Jadi bukan main-main, ya kan pemirsa. Jadi kita akan berbicara mengenai suatu brand yang boleh dikatakan legendaris. Tadi sempat ngobrol bahwa brand ini sudah mulai tahun 1980. Betul. Berarti tahun ini sudah 44 tahun. Iya, Betul. 44 tahun sudah hadir di Indonesia dan tentunya mempercantik kaum wanita. Dan bahkan saya mendengar bukan hanya kaum wanita nih sekarang ya. Ya. Sudah ada produk dari PT Rembaka yang juga untuk kaum pria. Pria. Nah, kita memulai dari tema kita bahwa bagaimana caranya eksistensi apalagi di dunia digital. Nah, Pak Yu, Yuk. 44 tahun PT Rembaka sudah berdiri. Bagaimana sih tantangan dan inovasi yang terus dilakukan sampai dengan saat ini? Ini begini, PT Rembaka ini kan punya histori panjang ya. Kita nih bisa dikatakan salah satu legend ya dalam industri kosmetik di Indonesia. Tantangan yang terberat selama 44 tahun ini ada dua kali ya, bisa dikatakan seperti itu. Di mana di tahun 97 adanya krisis moneter ya, seperti yang kita dan di tahun 2000 yang baru-baru ini terjadi adalah seperti kita ketahui bersama ya semuanya, adanya pandemi COVID. Nah, dari dua tantangan ini kita berhasil selamat, berhasil survive. Pada tantangan yang pertama pada saat tahun 97 Krismon di mana USD naik gila-gilaan. Pada saat itu Rembaka justru bertambah besar kita. Kenapa kita bertambah besar? Karena pada saat itu produk kita banyak mendapat konsumen-konsumen baru. Konsumen baru ini dari mana sih? Konsumen baru ini adalah konsumen-konsumen yang dulunya memakai produk impor. Pada saat terjadi Krismon, USD naik tinggi, otomatis kan harga kosmetik luar itu semakin tidak terjangkau kan. Change itu yang diambil oleh Rembaka. Jadi tahun 97 pada saat Krismon kita justru berkembang. Di tahun 2000 kita berhasil membangun pabrik dengan standar JPKB. Momen tersebut gitu ya. Kemudian berlanjut berkembang tahun 2000 pindah perusahaan pabrik yang sudah JPKB. Kita melihat pasar selama itu kan para make up artis ya itu profesional kok, brand lokal belum ada ya gitu. Nah, kita mulai berpikirlah kembangkan ke sana, maka di tahun 2006 kita menghadirkan produk ini LT Pro. Kita keluarkan brand LT Pro di 2006. Kemudian terus berkembang. Di tahun 2013 kita melihat cowok ini kan sudah mulai ya yang pakai sabun yang khusus apa. Nah, keluarlah kita Ultimate. Kemudian di tahun 2020 terjadilah pandemi ya, awal-awal pandemi. Ya kita berusaha survive, melakukan efisiensi di mana-mana. Inti yang dipegang teguh oleh direktur kita adalah kita jangan sampai melakukan PHK.
Dan itu berhasil kita lakukan dan baik. Jadi kita lakukan efisiensi, semua karyawan itu sebisa mungkin tetap kita pertahankan. Efisiennya gimana caranya ya? Beberapa karyawan, kan ada beberapa karyawan kontrak. Ya yang kontrak-kontrak dengan sangat berhati-hati ya kita tidak bisa memperpanjang. Itu aja sih. Ya. Jadi kalau kita mendengar cerita dari Pak Yodi tadi boleh dikatakan yang pertama tantangan itu juga adalah sebuah peluang. Betul. Gitu ya. Tahun 97 tantangan bahwa dolar naik, harga jadi mahal, tapi itu jadi peluang untuk masyarakat Indonesia memakai produk Indonesia. Betul. Gitu ya. Iya. Luar biasa. Dan yang kedua adalah bagaimana PT Lembaga berusaha mempertahankan semua karyawannya padahal di saat itu momen di mana banyak perusahaan lain yang juga mau tidak mau harus mem-PHK banyak karyawan, tapi semua ini dilakukan untuk tentunya juga untuk perusahaan dan juga untuk semua pengguna dari masyarakat Indonesia tentunya. Ya. Nah, berbicara mengenai perjalanan 44 tahun, tadi juga sempat membahas mengenai inovasi produk. Betul. Di mana tahun 2007 keluarlah produk baru LT Pro. LT Pro. Iya kan, LT Pro. Dan 2013 sempat keluar LT Man. Ini bahkan saya baru tahu nih, sebagai cowok saya baru tahu, mungkin juga pemirsa juga ada yang baru dengar juga, ternyata ada LT Man. Wah, luar biasa. Nah, apa dasar dari semua ini? Kita mengetahui juga sekarang ini juga banyak ya produk mungkin dari brand lain yang serupa, varian juga mirip-mirip gitu ya. Nah, apa dasar dari semua pengembangan ini dengan kualitas yang diangkat? Bagaimana sih PT Lembaga melakukan hal ini semua? Ya, yang pertama kan dasarnya adalah bahwa kita harus mempunyai diferensiasi ya. Produk kita harus berbeda lah dari kompetitor ya. Yang kita pertama adalah bahwa kita hidup di iklim tropis ya. Indonesia di iklim tropis. Maka sebagai brand lokal kita harus buat kosmetik yang khusus untuk iklim tropis. Oh, beda ya? Beda dong. Oh, oke. Ya. Kemudian masyarakat Indonesia juga memiliki berbagai jenis kulit ya. Nah, kita sebagai brand lokal ya kita menyiapkan kosmetik, perawatan yang lengkap untuk semua jenis kulit tersebut. Ya. Kemudian kita juga berikan kualitas yang tinggi dengan harga yang kompetitif. Sehingga konsumen bisa terus-menerus memakai produk kita. Karena harganya kan murah kan, tidak terlalu mahal. Karena inti dari perawatan adalah continuity. Pakailah terus-menerus ya. Jadi kalau Anda beli barang mahal cuma sekali pakai, itu akan mubazir, belum berdampak, belum ada berdampak, betul, seperti itu. Jadi artinya produk dalam negeri, produk asli Indonesia bisa menyesuaikan dengan iklim dan juga keperluan orang Indonesia. Salurnya adalah tropis, gitu ya. Dan juga bagaimana menyesuaikan dari bidang harga juga, gitu ya. Bagaimana yang sesuai, namun juga tidak terlalu mahal. Kualitas yang bagus juga. Kenapa kok tidak terlalu mahal? Karena pakainya harus terus menerus. Continue. Tidak boleh sekali, gitu ya. Betul. Baik, luar biasa. Nah, sementara kita akan membahas mengenai tantangan di era sekarang ini. Kita mengetahui setelah pandemi, era digital datang luar biasa. Betul. Semuanya sekarang kita melihat dari Instagram, Facebook, TikTok, banyak hal, gitu ya. Namun kita akan membahasnya setelah pesan berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Dari momen Idul Adha kali ini saja, para penjual bumbu jadi diserbu banyak pembeli, khususnya para ibu-ibu yang bersiap akan memasak olahan daging kurban. Dikemas dalam program Update Petang, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang
begini. Umumnya ya takdirmu pun nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa, kita siang hari ini masih berbicara dengan teman-teman dari PT Rembaka. Pak Yo, berbicara mengenai dunia digital. Ya. Wah, sekarang ini semua bidang usaha, jasa ataupun produk, semuanya nggak bisa nggak kalau nggak kita masuk ke dunia digital. Oke. Bagaimana dengan bidang kosmetik dari PT Rembaka nih? Jadi gini, dalam menghadapi dunia digital ya, PT Rembaka juga sudah mulai prepare. Jadi pada sekitar tahun 2018, pada saat awal-awal yang namanya Facebook ya, itu Facebook yang masuk pertama kali kan, nah, kita perbantukan tim IT untuk gimana sih acara-acara kita mulai dah diupload di Facebook dan lain-lainnya kan. Nah semakin ke belakang ya, 2019-2020, kedatangan Instagram yang namanya. Nah Instagram ini kan butuh konten, foto yang bagus apa, nah otomatis IT mulai kesulitan kan, maka kita membentuk divisi khusus. Kita beri nama tim kreatif yang kita isi dengan semua anak-anak muda. Mereka bebas eksplorlah PT Rembaka ini, masuklah ke dunia digital. Nah, dalam kesempatan ini saya ajak rekan saya dari kepala tim kreatif kita ya, Ibu Natania. Ya, Luar benar. biasa. Langsung tim kreatifnya, kepalanya langsung didatangi. Silakan Ibu, boleh dilanjutin. Oke, jadi di tahun 2018 tadi kami memulai segala sesuatunya dari dunia digital. Kita mulai buat konten untuk banyak platform ya, ada Instagram, kemudian tadi seperti dikatakan Pak Yo ada Facebook, kemudian ada YouTube, dan yang baru-baru ini sedang tren kan juga TikTok ya. Jadi memang kami main di segala lini media sosial, apalagi yang seperti kita tahu TikTok juga punya fitur bisa belanja langsung kan sekarang ya, lebih mudah. Otomatis itu akan menguntungkan juga bagi kami supaya customer juga bisa lebih gampang gitu menjangkau produk kami seperti itu. Kemudian untuk konten-konten juga yang kami upload tentunya bervariatif gitu ya. Kami punya berbagai jenis juga yang kami usahakan juga supaya tidak monoton gitu, supaya para viewers juga nggak bosan dengan brand kami ya kan. Ada konten branding, mungkin konten entertain, atau mungkin product information dan lain-lain gitu sih. Jadi untuk konten memang kami lebih variatif dan relate dengan masyarakat Indonesia. Relate. Nah, ini kata-kata yang memang sering kita dengar belakangan ini ya. Bagaimana cara kita membuat konten itu yang relate. Benar. Gitu kan? Dengan relate maka mereka akan merasa ini gue banget nih gitu ya. Yes, benar banget. Kayak gitu. Nah, tadi sempat dikatakan bahwa ada satu media sosial yang kita juga bisa menjual langsung gitu ya. Nah, kalau berbicara mengenai menjual langsung ini kita ngomong soal promosi nih berarti ini, gitu ya. Nah, bagaimana kaitannya nih konten di bidang media sosial? Apakah langsung berkaitan dengan bidang promosi? Mungkin promosi langsung bisa ke Bu Iis nih. Iya, boleh. Baik, jadi kalau saya sendiri dari divisi marketing, di mana promosi itu adalah nyawa kami gitu ya. Jadi selain kalau tadi Kak Natania sudah menjelaskan bagaimana promosi by online, nah saya adalah yang bergerak di bidang by offline gitu ya. Karena bagaimanapun kuatnya media sosial online, kita nggak bisa melepaskan yang namanya offline. Tetap harus dipegang nih. Betul ya. Jadi untuk divisi promosi itu banyak sekali aktivitas yang kami lakukan. Salah satunya itu kami banyak membina hubungan dengan baik pemerintah kota, dengan banyak instansi, komunitas ya, mengkolaborasikan acara yang bisa mix dengan kita. Jadi contohnya seperti beauty training, beauty class, seminar, workshop make up seperti itu. Nah, itu kita lakukan secara kontinu dan kita melakukannya pun bukan hanya
di kota-kota besar, tapi kita juga menjangkau sampai di daerah-daerah pinggir gitu. Bahkan sampai di kota Pulau Madura, di kota Sumeneb, itu pun kami juga merata. Bisa dikatakan merata di seluruh Indonesia, seperti itu. Tapi benar nih, saya sering lihat ya event-event yang mungkin kadang di mall juga kan ya, betul ya? Betul, Di iya. atrium mall gitu ya, Atrium kadang mall. ngelihat ada beauty Jadi, class iya. by LT Pro. Oke, itu memang disengaja itu di continue ya. Betul. Dan itu bukan hanya di kota besar, tapi di kota, bahkan di kota kecil itu semuanya hadir. Betul. Jadi Kita adakan juga. iya, karena di setiap kota kecil itu pasti ada namanya komunitas perias. Nah, komunitas perias ini mereka juga ingin istilahnya menampilkan hasil karya-karya mereka. Jadi kami sering bekerja sama dengan seperti contohnya Harpi, lalu seperti contohnya Tiara Kusuma. Nah, itu di setiap kota itu pasti ada. Itu kami sering selalu melakukan kolaborasi atau kerjasama acara dengan grup-grup tersebut. Bahkan lomba-lomba juga kan ya, Iya, ada lomba betul. make up. Oke. Jadi luar biasa ya. Jadi artinya PT Rembaka ini melalui Latulab, LT tadi ada LTM itu berusaha masuk ke semua lini, bahkan semua kota Betul. juga. Semua Iya. kota, baik offline, online, semua kita. Iya. Untuk online bisa langsung transaksi ya Iya, di untuk TikTok, Pasti dong. Instagram. Oke. Dan juga dari sosial media kita arahkan ke e-commerce juga E-commerce. untuk pembelanjaan juga. Jadi memang sekarang ini dunia digital sudah boleh dikatakan penuh sudah masuk nih PT Rembaka ya. Iya. Jadi buat orang-orang yang lagi pengen di rumah aja rebahan, nggak usah khawatir, bisa beli di mana aja. Sosial media, e-commerce semuanya bisa. Jalan-jalan ke mall, sering Mau lihat beli beauty di class, lomba-lomba juga banyak di semua kota di Indonesia juga semuanya hadir gitu ya. Dan juga kami meng-create suatu bentuk acara yang out of the box, bisa dikatakan seperti itu. Nah, salah satu contohnya acara yang kami create ini adalah Latulib Wedding Surprise gitu. Latulib Wedding Surprise. Surprise, ya, Wah, di gimana mana? nih surprise ini? Ya, jadi di mana namanya wedding surprise berarti itu adalah suatu acara pesta pernikahan. Nah, di mana nanti di acara pesta pernikahan itu tim Latulib akan hadir memberikan surprise untuk pengantin. Iya. Nah, surprise-nya itu juga macam-macam. Ada ultimate hampers ya, jadi mendapatkan paket produk Latulib LT Pro senilai nominal yang ya cukup fantastis gitu. Selain itu juga kami bisa memberikan seperti voucher honeymoon untuk mereka. Nah, itu adalah salah satu bentuk acara yang di-create oleh divisi promosi yang merupakan acara-acara out of the box gitu. Keren ya. Jadi Iya. bagaimana caranya orang-orang itu mendapatkan surprise dan juga kenangan indah pada waktu hari H pernikahan mereka. Wah, ini keren nih, saya baru dengar nih ada seperti ini nih ya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman ya yang mau kepingin melakukan wedding ya bisa nih undang Latulib gitu. Latulib. Kita bisa memberikan surprise. Jadi siap-siap dikasih surprise gitu ya. Iya. Baik, wah ini Pastinya dong. menarik ya. Jadi Benar, ya. saya penasaran juga dengan produk-produk yang tadi sempat dikatakan ultimate, Ya. gitu kan. Nah, cuman kita akan melanjutkan ini ya, namun setelah pesan yang mau lewat terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Saksikan program dialog sumber inspirasi dan informasi otomotif. Bincang Otomotif. Hadir setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Jawa Post TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Post TV dan saat ini kita masih berbincang-bincang dengan teman-teman dari PT Rembaka. 44 tahun bukan waktu yang singkat. Betul. Mulai tahun 1980 sampai dengan saat ini. Dan banyak produk yang sudah dikeluarkan, inovasi-inovasi terbaru dan juga promosi melalui online maupun offline. Gitu ya. Nah, berbicara mengenai 44 tahun, saya pastikan banyak capaian, prestasi, reward yang sudah didapatkan oleh PT Rembaka. Mungkin boleh nih di-spill untuk pemirsa. Tentunya untuk reward ya kita ada beberapa, banyak juga ya, kita ke Tokyo Fashion Week, Hong Kong Fashion Week, ajang-ajang internasional Hong Kong kita Fashion Week. support juga. Dan waktu mendekati before pandemi ya, terakhir ada Miss Singapore ya yang kita Iya, ada Miss Singapore. Singapore juga. Asian Fashion Week. Asian Fashion Week. Banyak sekali lah. Oke. Kalau yang untuk rekor muri Mbak Is jelaskan dong. Iya. Ada kan? Kalau untuk rekor muri itu kami pernah melakukan facial treatment. Biasanya kan orang itu melakukan facial treatment kan pasti datang ke salon gitu ya. Nah, kita waktu itu di Kenjeran Park kita melakukan facial treatment itu dalam satu hari itu 1.000 orang. Wow. Iya. Jadi waktu itu ada sekitar 150 petugas yang diturunkan. Jadi kita undang masyarakat-masyarakat di sekitar situ untuk mendapatkan fasilitas facial treatment. Setelah facial mereka mendapatkan fasilitas gratis potong rambut. Wah, asik banget. Iya, waktu itu. Jadi kami kan juga ada sister company ya, expert. Nah, waktu itu expert yang mensupport untuk potong rambutnya, yang facialnya dari Latulip Cosmetic. Waduh, itu sampai rekor muri ya? Rekor muri. 1.000 orang. 1.000 orang dalam satu hari. Itu saya nggak dengar waktu itu. Mungkin kalau dengar saya ngikut tuh. Jadi peserta ya. Lumayan ya di facial, dipotong rambut juga gitu kan. Jadi ya kami benar-benar memang ya membawa perlengkapannya tuh lengkap, membawa bed facialnya seperti itu. Oke. Waduh. Keren ya, nggak kepingin ngadain lagi. Ditunggu aja. Ditunggu aja ya. Nah, saya tadi sedikit tertarik nih mengenai Ultimate. Karena saya tahu pemirsa yang menonton pada siang hari ini bukan hanya para wanita, tapi juga ada para pria juga. Mungkin boleh di-spill mengenai Ultimate. Ini produknya ada di sebelah saya. Iya. Saya dari ini cukup penasaran gitu ya. Kurang lebih Ultimate itu seperti apa sih? Apa yang ingin dihadirkan untuk para pria di Indonesia? Baik, untuk Ultimate ini memang karena seiring berjalannya waktu, perawatan itu kan bukan hanya dibutuhkan untuk wanita, ya. Pria itu juga membutuhkan perawatan. Cuman basically kalau pria biasanya menggunakan perawatan yang terlalu banyak step itu kan biasanya malas ribet gitu ya, malas ribet gitu. Nah, lalu kita mengeluarkan Ultimate, di mana Ultimate ini ada beberapa produk. Nah, salah satu produk unggulan kita ini adalah 3-in-1 body wash. Okay. Ya, di mana itu simple, udah pakai satu produk, bisa dipakai untuk shampoo, ya, untuk wajah juga, untuk badan juga. Okay. Iya. Yang ini. Betul. Yang mana nih? Ini Yang dong. ini. Cowok. Nah, cowok dan aromanya manly banget. Ya. Wajib dicoba ini. Jadi nggak ribet gitu ya, Iya. satu produk jadi kalau bisa traveling pergi-pergi tinggal bawa satu Iya. ini. Saya setuju. Memang kita Cowok tuh buatnya paling juga males ribet. buatnya Dan juga nggak terlalu ukurannya, besar. iya. Jadi buat traveling juga. Travel friendly. Oke. Jadi langsung satu produk untuk sampo, untuk cuci muka, untuk sabun badan. Oke. Iya. Iya, tapi memang benar sih sekarang ini yang harus memperhatikan kesehatan wajah itu bukan hanya cewek gitu ya. Iya. Cowok juga harus. Betul. Keren banget. Untuk Ultimate sendiri sudah beberapa kali kolaborasi juga dengan beberapa seperti Mr. Grand Indonesia. Nah, itu kita support juga acaranya. Jadi serius nih ya. Iya. Bukan hanya iseng-iseng nih ya. Iya. Oke, baik. LT Latulip yang Latulip, pertama, ya. yang Latulip, kedua LT LT Pro. Pro gitu ya. Iya. Yang berikutnya ada Ultimate. Untuk pria. Oke, baik. Nah, sekarang saya pengen tahu nih dari dari sebuah perusahaan yang sudah berjalan 44 tahun, sudah mengenal pasar Indonesia, bahkan boleh dikatakan go internasional juga ya. Iya. Iya. Dan sudah mengerti kebutuhan masyarakat Indonesia.
Apa sih yang ingin disampaikan dari pihak PT Rembaka untuk masyarakat Indonesia? Yang ingin kami sampaikan adalah gini, yang terpenting ya, terutama adalah pada saat Anda memilih kosmetik, perawatan apa, pastikan bahwa produk yang Anda pilih tersebut sesuai dengan jenis kulit, sesuai dengan iklim tropis di Indonesia ya. Dan semuanya itu bisa didapat di produk-produk kami, ya kan. La Tulip memang didesain buat orang-orang lokal, buat orang-orang Indonesia. Ya. Kemudian dari kami sendiri juga selalu melakukan improvisasi. Rembaka tidak pernah berhenti untuk belajar. Kita terus belajar, terus berkembang, terus mengeluarkan produk baru. Gunanya apa? Supaya kita tetap bisa eksis, menjadi salah satu brand legend di Indonesia. Wah. Produk baru yang tentunya menjawab kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Konsumen. Apa yang butuhkan konsumen, kita pasti akan membuatnya. Dan menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Keren. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bu Iis nih. Iya, kalau dari saya mungkin bisa menambahkan, nggak perlu khawatir karena produk La Tulip LT Pro dan Ultimate ini meskipun produk dalam negeri tapi kualitasnya tidak kalah dengan produk luar negeri. Wah, ini jadi akan lebih bagus kalau kita lebih mencintai produksi dalam negeri. Terakhir nih, Bu Natania. Kalau dari saya mungkin setuju ya, produk dalam negeri, produk lokal termasuk La Tulip, LT Pro, Ultimate ini nggak kalah kualitasnya dengan produk luar negeri gitu ya. Dan juga dengan digital ini kami terus berusaha juga selalu meningkatkan, selalu memberikan promosi yang terbaik juga untuk semakin meningkatkan awareness produk dari ketiga brand kami ini. Baik, terima kasih Pak Yohanes, terima kasih banyak. Bu Is, terima kasih banyak. Bu Natania, terima kasih banyak. Suatu informasi yang luar biasa buat kita bahwa kecantikan memang perlu kita rawat. Dan juga ini ada suatu produk yang memang dari Indonesia yang mengerti, memahami apa sih kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Wanita Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Sukses terus untuk PT Rembaka. Terima kasih. Dan pemirsa, ini juga menjadi akhir perjumpaan kita pada siang hari ini. Saksikan terus update bisnis karena kami akan terus memberikan informasi-informasi menarik dari dunia bisnis. Pemirsa, berikutnya akan hadir program Update Radar yang akan dibantu oleh teman kami Holilsia. Selamat siang dan sampai jumpa.